Oke, selamat datang kembali adik-adik. Di sini saya, Profesor Apoteker Dr. Renat Imadi Agus Gel-Gel Wirasuta. Kali ini Bapak ingin menyampaikan sebagian kuliah dari Healthcare DS, yaitu Sistem Kesehatan Nasional. Kali ini kita akan bahas peraturan perundangan pada sistem pelayanan kesehatan nasional. Jadi, sebagai pendahuluan, kita lihat di sini tujuan dari pendirian bangsa oleh founding father kita dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan diikuti oleh ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 28 ayat E, di situ lebih ditegaskan bahwa pemerintah menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya. Oleh sebab itu, perlulah dibangun suatu sistem seperti sistem ketahanan nasional, Sidiknas, dan segala macamnya. Kita fokus nanti kita akan bahas tentang sistem kesehatan nasional. Jadi kita bahas hanya pada sistem kesehatan nasional. Jadi sistem kesehatan nasional merupakan amanah yang harus diterjemahkan dari tujuan pendirian bangsa ini. Adapun tujuan dari pembangunan kesehatan nasional dimulai dari peningkatan kesadaran, kemudian kemauan, kemudian kemampuan hidup sehat, dan terakhir adalah terwujudnya derajat kesehatan ya masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, ini amanah yang harus kita sadari bahwa terwujudnya derajat kesehatan ini disesuaikan dengan standar dari kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu perlu dibangun suatu sistem, yaitu rancangan alur pikir dan rancangan pembangunan kesehatan nasional dan sistem kesehatan nasional. Di sini paradigma nasional tadi kita sudah sebutkan bahwa ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Wawasan Standar Nasional, ada Tenas, dan ada Undang-Undang Kesehatan 36 2009, Undang-Undang 17 2007 tentang RPJPN. Nah, di sini kita lihat kondisi saat ini di mana Derkasmas itu masih bermasalah. Ada masalah-masalah yang harus didasari dari masalah mendasar seperti ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat yang buruk, lingkungan yang buruk, rawan penanganan gizi dan pangan, kemudian akses pelayanan kesehatan publik yang buruk, sumber data kesehatan yang sangat terbatas, sehingga dimasukkanlah ke dalam RPJ, PK, dan SKN. Tujuannya adalah di sini di backup oleh perlindungan strategi dan ideologi Sosbud Hankam, kemudian regional, global, nasional, dan lokal, kemudian kita lihat pemanfaatan peluang. Sehingga target yang diinginkan adalah kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga akan meningkatkan kualitas SDM dari Indonesia itu sendiri, sehingga menjadi perwujudan dari tujuan nasional itu sendiri. Nah, hal ini alur pola pikir dari implementasi dari tujuan pendirian bangsa. Ya, kita lihat Perpres 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang 36 yang menyatakan bahwa sistem kesehatan nasional adalah suatu pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu, saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di sini ada kata kunci. Semua komponen bangsa terpadu, saling mendukung, artinya tidak meninggalkan dari amanah leluhur yaitu gotong royong. Nah,
Ini yang harus menjadi dasar. Adik-adik, tujuan dari pembuatan sistem kesehatan nasional itu adalah dalam batas-batas yang telah disepakati. Tujuannya adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat. Di sini indikatornya ditetapkan seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit, dan indikator lainnya. Kemudian meningkatnya responsiveness terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini adalah kepuasan dari pelayanan kesehatan atau harapan hidup, menjamin keadilan dan kontribusi dari pembiayaan pada sistem kesehatan diharapkan memberikan suatu proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan. Nah, ini dibuat 2012 sehingga diwajibkanlah semua pada JKN itu di 2019. Ya. Nah, kita lanjut. Kalau kita lihat elemen-elemen dari suatu sistem kesehatan, di sini ada dua elemen utama, adalah elemen komponen atau bagian dari sistem yang berupa aktor-aktor pelaku. Kemudian yang kedua adalah interconnection berupa fungsi dari suatu sistem yang saling terkait dan memiliki elemen-elemen sistem. Nah, dua komponen dasar penyusun dari suatu elemen. Nah, berikutnya, secara universal biasanya ada 4 elemen yang terlibat, seperti regulator atau stewardship, kemudian pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya kesehatan manusia, di sini ada situasi normal, ada situasi tidak normal. Jadi ketika situasi normal atau perencanaan sesuai dengan kesigapan SKN, SKD, jadi sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan daerah, di sini harus diterapkan manajemen risiko sehingga akan muncul sesuatu yang tidak normal seperti terjadi bencana. Di sini akan ditangani oleh dua sistem, yaitu SKN, baik SKN maupun SKD pada sistem terjadinya bencana seperti pada COVID saat kemarin. Nah, di sini gambaran yang diambil dari Belladonna, yaitu yang menyatakan bahwa keadaan meta dari pelayanan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Bahwa disinilah konsep yang kita harus dipahami pada kondisi merah ini adalah kondisi kemarin, di mana ada suatu gawat darurat, di mana ada ketidakpastian emergensi terkait dengan pandemi COVID, sehingga tujuannya bagaimana kita bisa recovery dengan memanfaatkan semua base resource yang kita miliki, sehingga nanti kita akan lihat bahwa ada buku putih tentang pengembangan kesehatan nasional. Kita lihat sedikit sejarah tentang SKN ini. Jadi SKN jelas dimulai di 2004, kemudian disusun permennya, kemudian 1982 tentang SKN, kemudian 2024, kemudian 2029 ada disusun juga SKN terkait dengan Undang-Undang 36, kemudian muncullah Perpres SKN 2012 yang isinya adalah kompetisi dan sekian banyak lampiran yang harus dikerjakan. Nah, setelah pasca COVID, Bappenas menyusun kembali reformasi kesehatan nasional yang harus melakukan perubahan dari SKN ini yang lebih mengutamakan pada kemandirian. Ini perbedaan dari SKN dari 2004 sampai dengan 2022. Bahwa 2024 SKN lebih mengutamakan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Kemudian 2009 sesuai dengan visi pembangunan 2005-2026 yaitu responsif gender, sehingga diperlukan upaya kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan, kemudian SDM kesehatan, dimasukkanlah sediaan farmasi dan alat kesehatan dan juga makanan termasuk manajemen, sehingga di sini dipersimpel. Kemudian perubahan dari visi misinya berubah sesuai dengan Undang-Undang 36 2009 pasal 167 bahwa ada upaya kesehatan, ada penelitian
kesehatan dan pengembangan kesehatan, ada pembiayaan, ada SDM, ada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, ada manajemen informasi dan regulasi. Nah, kemudian dalam buku putih ini subsistem tidak dirubah, melainkan yang lebih ditekankan bagaimana kita mengupayakan semua dari subsistem ini menuju suatu kemandirian pelayanan kesehatan. Nah, definisi dari sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, ini tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kita lanjut. Adalah di sini maksud dan tujuannya. Jadi sesuaikan dengan SKN 2009 dengan berbagai perubahan, kemudian mempertegas makna dari pembangunan kesehatan, yaitu menemukan memenuhkan hak asasi manusia, kemudian memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan, kemudian memantapkan kemitraan antara kepemimpinan yang transformatif, kemudian melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, kemudian meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional, yang terakhir adalah merupakan dokumen kebijakan kesehatan. Nah, di sini maksud dan tujuannya sehingga nanti akan diterjemahkan lebih jauh sebagai landasannya jelas, seperti tadi yang sudah Bapak bahas, Pancasila, kemudian landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar, kemudian pembukaan, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28, dan Pasal 34. Kemudian landasan operasionalnya adalah Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan sebagai ketentuan perubahan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan. Nah, inilah fondasi hukum yang adik-adik harus pahami dari SKN itu sendiri, sehingga ketika kita membahas dasar perundang-undangan atau undang-undang yang terkait, inilah fondasinya. Nanti undang-undang terkait adalah undang-undang yang menjadi turunan dari Undang-Undang 36 2009, misalnya PP 51 misalnya, dan seterusnya. Nanti adik-adik sudah akan lebih pelajari ketika adik-adik sudah belajar undang-undang kesehatan, dan di apoteker juga akan adik-adik pelajari tentang farmasi forensik, yaitu application science to the law. Law-nya kita akan kaitkan dengan undang-undang. Pada bidang-bidang kefarmasian saja menjadi fokus. Nah, pada pasal 167 di sini terkait dengan bab 8, yaitu bab 13, yaitu pengelolaan kesehatan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pengelolaan kesehatan harus mendapatkan suatu kepastian hukum. Nah, inilah dasar dari undang-undangnya yang dilakukan berjenjang dari pusat ke daerah dan daerah ke pusat. Nah, selanjutnya kita lihat di sini asas dari SKN. Asas yaitu dasar pembangunan kesehatan, kemudian peri kemanusiaan, memberdayakan kemandirian, adil dan merata, dan penguatan dan manfaat. Kemudian dasar dan SKN. Kemudian dasarnya adalah peri kemanusiaan, kemudian kesetimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, kemudian sinergis dan kemitraan yang dinamis, komitmen dan tata pemerintahan yang baik, good governance, legalitas, kemudian antisipatif dan proaktif, gender non-diskriminatif, dan kearifan lokal ditempatkan. Artinya di sini bahwa kearifan lokal adalah disadari menjadi suatu modal dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Nah, adapun kedudukan dari SKN pertama adalah suprasistem, yaitu adalah suatu sistem kesehatan nasional. Kedudukan dari SKN dalam sistem nasional lainnya menjadi suatu keadaan sehat tanggung jawab dari semua sektor negara dan semua sektor. Kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dari daerah maupun pusat maupun ke daerah. Nah, di sini kita lihat pelaksanaan dari SKN sesuai dengan Perpres tadi, khususnya pasal 4. Dilaksanakan oleh pemerintah
pemerintah daerah atau masyarakat. SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Nah, hal ini menjadi fondasi penting dalam melaksanakan SKN yang merupakan terjemahan dari atau implementasi dari undang-undang yang lebih tinggi. Nah, adik-adik, ketika kita ingin membahas sistem kesehatan, kita tahu upaya atau subsistem. Nah, di sini ada 7 subsistem dalam SKN dari Permenkes PP 12 tersebut. Upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan, pembiayaan, kemudian sumber daya manusia, persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Nah, ini adik-adik harus pahami karena sebagai farmasis ini yang menjadi tulang punggung tugas adik-adik. Namun tidak terlepas dari 7 subsistem lain. Manajemen, informasi dan regulasi, dan pembiayaan masyarakat. Nah, kita masuk pada salah satu subsistem yaitu upaya kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai macam upaya. Jadi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya tujuan dari SKN itu sendiri. Subsistem pertama adalah pengertian. Di sini adalah bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, berkualitas, meliputi upaya peningkatan pencegahan, pengobatan, pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sini kesehatan lebih pada fokus kuratif dan promotif. Jadi orang sakit, tapi diharapkan dunia itu akan berkembang pada mencegah orang sakit, yaitu preventif dan promotif. Sehingga tujuannya diselenggarakan kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggara kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya, pemerintah hanya sekarang berfokus pada membangun suatu sistem kesehatan untuk mengobati atau curing dan rehabilitatif. Nah, selanjutnya masyarakat akan berupaya untuk mencegah preventif dan juga untuk melakukan promotif sehingga tidak mencapai masuk ke dalam sakit. Nah, inilah yang terpenting dari high quality life. Selanjutnya, sistem kedua adalah ruang lingkup. Di sini pelayanan kesehatan fisik, mental, terintegrasi dan sosial. Kemudian tingkat upayanya adalah primer, sekunder, dan tersier. Unsurnya adalah upaya kesehatan, fasilitas yankes, daya, sumber daya upaya kesehatan, pembinaan, pengawasan dari upaya kesehatan itu sendiri. Penyelenggaraannya berupa terpadu, berkesinambungan, paripurna melalui sistem rujukan. Nah, kita tahu bahwa JKN itu diselenggarakan melalui sistem rujukan karena JKN merupakan terjemahan atau dari SKN. Nah, di sini kita lihat adalah penyelenggaraan upaya kesehatan. Jadi, subsistem yang terlibat dalam penyelenggaraan. Adik-adik bisa lihat semua kotak-kotaknya ini. Ada upaya-upaya, ada upaya pelayanan kesehatan baik dari tingkat dasar, pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, komplementer, peningkatan kesehatan, pencegahan, dan segala macamnya semua ditabelkan dalam suatu tabel baik dari daerah maupun di pusat, di mana di sini menyimpulkan bahwa jadi menjadi suatu bagian dan utuh yang tidak boleh dipisahkan dalam upaya pelayanan penyelenggaraan kesehatan itu sendiri.
Nah, padahal sistem dari upaya kesehatan itu adalah upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang melahirkan pada suatu sistem kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan perorangan sehingga tercapailah pemeliharaan peningkatan kesehatan untuk mencegah penyakit secara masyarakat umum, baik dia epidemiologi atau merupakan pandemik seperti kemarin, atau pada perorangan adalah penyembuhan penyakit untuk pemulihan kesehatannya kembali. Nah, sehingga prinsipnya di sini diselenggarakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Penyelenggaraan oleh swasta harus melakukan fungsi sosial, bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah termasuk dengan tradisional maupun alternatif sesuai dengan norma sosial, budaya, serta moral dan etika profesi. Adik-adik, subsistem upaya kesehatan di sini kita bisa lihat ada 3 strata. Nah, disinilah leveling atau jenjangnya. Nah, seperti puskesmas, kemudian Dinkes di Kabupaten Kota UPT tingkat 2 atau Dinkes Provinsi UPT dan selanjutnya. Ada puskesmas dan jejaring kesehatan ini sudah diatur sesuai dengan sistem JKN yang berlaku. Selanjutnya, subsistem pemeliharaan dan pengembangan kesehatan. Di sini pengertiannya adalah pengelolaan, penelitian, dan pengembangan pemanfaatan penapisan teknologi produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di sini sudah ditekankan bahwa penelitian dan pengembangan berbasis teknologi semuanya harus berbasis bukti yang menjamin pada patient safety. Tujuannya jelas, terselenggaranya penelitian, pengembangan, penapisan produk teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi teknologi dan produk kesehatan. Nah, di sini kita akan bahas nanti di depan bahwa perkembangan di sini kurang berhasil, kurang ditata dengan baik sehingga nantinya akan berujung pada kemandirian. Yang penting adalah kita perlu juga lihat pada subsistem pembiayaan. Nah, negara sudah mengatur pada subsistem pembiayaan kesehatan menggunakan Health Universal Coverage, jadinya yang kita sebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di sini 2019 dari undang-undang tersebut semua warga negara atau ekspatriat atau orang yang tinggal di Indonesia harus memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak ada orang menderita karena atau tidak mampu atau tidak sanggup melakukan upaya kesehatan karena dihambat oleh biaya. Subsistem pembiayaan adalah pengelolaan berbagai upaya, pengendalian, pengalokasian, pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan merata, termanfaat secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai dengan peruntukannya untuk menjamin kesejahteraan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Ini adalah konsep yang adik-adik bisa lihat di semua sistem, bagaimana sistem pembiayaan kesehatan berbasis pada JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, bisa sukarela, wajib, dan juga ada yang miskin dibantu oleh pemerintah dengan menggunakan surat atau kartu miskin. Nah, bagaimana subsistem sumber daya manusianya? Di sini adalah tatanan perhimpunan dari suatu perencanaan, pendidikan, pelatihan, pendayagunaan nakes yang terpadu, saling mendukung dan menjamin. Nah, tidak ada nakes yang terpisahkan sehingga adik-adik sudah belajar yang namanya EPE,
jadi interprofessional education practice. Jadi di sini tujuannya adalah patient centered, di mana patient menjadi pusat perhatian dari seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Nah, dari sumber daya manusia kesehatan, di sini ada SDMkes, ada perencanaan, kemudian pengadaan, sumber daya, dan biaya. Ada jenis, jumlah, dan kualitas. Nah, ini tentunya pemerintah harus sanggup merencanakan dan semua yang terlibat di dalam SDM kesehatan. Kemudian kita lihat subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Nah, subsistem ini keamanan pangan, kepedulian, dan P3K. Nah, di sini pengertiannya adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan khasiat, mutu obat, dan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan. Nah, mutu berkualitas dari suatu sediaan bertujuan untuk bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu, dan khususnya untuk obat dijamin ketersediaannya dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat. Jadi tersedia dan terjangkau. Barangnya ada dan bisa digapai oleh masyarakat. Nah, ini subsistemnya dari tadi ada pabrik obat, ada jaminan ketersediaan, jaminan pemerataan, ada jaminan mutu, ada jenis, jumlah, pemerataan, obat, perbekalan, baik dia alat kesehatan, obat, dan sediaan yang semua disebutkan dalam Undang-Undang 36 2009 sebagai perbekalan ke farmasian. Nah, ditambahlah makanan sebagai food suplemen atau food makanan sehat, sehingga menjamin makanan yang sehat akan menghasilkan penduduk yang sehat. Oke. Nah, ada sistem manajerial informasi regulasi kesehatan. Di sini pengelolaan suatu himpunan berbagai macam upaya kebijakan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan. Tujuannya adalah terwujudnya suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, tersedia suatu fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini dari big data sumber informasi kesehatan menjadi hal yang terpenting untuk menjalankan efisiensi dari pelaksanaan pembiayaan kesehatan. Nah, sehingga pemerintah belakangan mengembangkan hal tersebut. Nah, ini konsep dari informasi kesehatan. Ada manajemen informasi kebijakan hukum masuk ke administrasi. Ada upaya-upaya kesehatan yang berbasis pada pembiayaan kesehatan, sumber manusia, obat, dan perbekalan, dan pembiayaan masyarakat. Sehingga tujuannya semua menuju pada derajat kesehatan setinggi-tingginya. Kita masuk pada sumber subsistem pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat harus dilibatkan? Seperti pada Undang-Undang Dasar bahwa kesehatan negara menjamin, tapi bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata-mata, melainkan menjadi gotong royong dari semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut. Sehingga pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Di sini terencana, ya, terpadu dan berkesinambungan. Artinya nggak boleh dilepaskan satu dengan yang lainnya. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif pada setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan kesehatan itu sendiri. Nah, itulah tujuannya. Ini konsep gambar flowchartnya bahwa pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara umum, semua to shop, to advocate, to watch,
sehingga mendapatlah target tujuan ini. Nah, adik-adik, semua itu harus di-manage dalam suatu penyelenggaraan SCKN, sehingga ada masukan, ada proses, ada luaran, ada semua sumber daya pembiayaan sediaan farmasi, kemudian pada proses ada upaya litbang, pemberdayaan masyarakat, ada manajemen, dan luarannya pembangunan, penetapan sosial, advokasi, dan fasilitas. Nah, manajemen ini penting yang biasanya di-guidance oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita lihat transformasi sistem kesehatan pasca pandemi COVID. Di sini terjadi perubahan bahwa visinya sejalan dengan visi Presiden, yaitu masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Kemudian terwujudnya kesehatan keluarga, anak, reproduksibilitas, percepatan perbaikan gizi, kemudian pengendalian penyakit, germas, gerakan sehat masyarakat, kemudian ada sistem kesehatan dan pengendalian obat. Ada 6 pilar yang harus dibangun. Pertama, pilar edukasi, kemudian pilar pencegahan primer, pencegahan sekunder, kemudian pelayanan kapasitas layanan primer, ada transformasi di sini, rujukan, kemudian transformasi kesehatan pada peningkatan farmasi dan alat kesehatan. Semua ini sudah didasari, semua berdasarkan kemandirian. Nah, kita sadar bahwa 6 pilar transformasi ini harus segera dibangun untuk menggaranti kemandirian dari pelaksanaan kesehatan. Nah, demikianlah adik-adik yang Bapak bisa sampaikan, kuliah singkat. Materi adik-adik bisa cari karena Bapak juga menggunakan dari berbagai macam sumber, baik dia berupa PowerPoint atau informasi lainnya, untuk memberikan gambaran yang singkat kepada adik-adik bagaimana sistem kesehatan Indonesia itu. Sekarang kita sadari bahwa pasca pandemi COVID kita harus mandiri. Jadi kemandirian menjadi kata kunci untuk menjamin pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan tujuan dari Founding Father ini. Nah, demikianlah adik-adik kuliah singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.